Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi ada yang tanya masalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, pembagiannya itu ada berapa? Dalam kitab Iqazul Himam dikatakan man ngarafallahu bihi fahuwa arifun alal haqiqah wa man ngarafahu bid dalil fahuwa mutakallimun wa man ngarafahu bit taqlid wa huwa ngamiyun. Maksudnya tingkatan atau kelas-kelasnya orang yang makrifat kepada Allah atau mengenal Allah itu ada 3. Di sini akan saya sampaikan dari bawah nanti ke atas. Kalau dalam kitab Iqazul Himam dari atas ke bawah. Kenapa saya sampaikan, saya jelaskan dari bawah ke atas supaya nanti penjelasan yang di atas ini nyambung dengan pembahasan kelanjutannya. 1. Orang yang makrifat kepada Allah bitaqlid, hanya taklid. Taklid itu melok-melok, ikut-ikut aja katanya. Kalau orang yang makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah itu dengan ikut-ikut, taklid bahasa Arabnya, bahasa Jawanya melok-melok. Mugur ciri ini guru nih dan seterusnya. Itu bagaimana, benar apa salah? Ya benar. Benar itu. Maka jangan berkecil hati orang yang cuma taklid tentang kenalnya kepada Allah. Ya mungkin ini kelas-kelas awak dewi. Ya kelas-kelas aku, kelasmu. Itu mungkin ya kelas-kelasnya orang yang taklid. Dia gak apa-apa. Gak usah kecil hati. Seorang nih. Setidaknya kita udah belajar mengenal Allah. Ini dikatakan orang ngamiyun, orang awam, orang biasa. Nah, ini 99% mungkin kenal dengan Allah ya kelas-kelasnya orang yang awam saja, kelas-kelasnya orang taklid, ikut-ikut aja. Maka ya tidak boleh dipaksakan untuk mencapai derajat atau arif yang seatasnya atau di atasnya. Enggak, jangan dipaksakan. Yang penting apa? Yang penting kita jangan putus asa untuk mengaji. Ayo direwangi, belajar mengenal Allah. Dan yang kedua, yaitu golongan orang yang kenal Allah, orang yang makrifat kepada Allah, tapi kenalnya bidalil, dengan dalil. Kalau orang yang kenal Allah dengan dalil itu bagaimana? Fahuwa mutakallimun. Mereka ini digolongkan golongan orang yang mutakalim, orang yang ahli berbicara, orang yang ahli ngomong. Karo dewangi ayo. Ini mutakalim,
atau kenalnya dengan dalil setelah mereka membaca Al-Quran, hadis dan sebagainya, membaca ayat-ayat yang tersirat atau yang tersurat, membaca peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian alam, lalu dia kembalikan kepada Allah. Itu namanya kenal dengan Allah melalui dalil. Maka ini digolongkan mutakalim. Benar apa salah? Benar. Jangan sampai menyalahkan intinya. Dan yang paling tinggi, begini kelas-kelasnya para nabi, para wali. Siapa mereka? Orang yang kenal kepada Allah atau kenal dengan Allah secara hakiki. Siapa orang yang kenal dengan Allah secara hakiki? Yaitu orang yang kenal dengan Allah atas pertolongan Allah. Bahkan mereka itu sendiri merasa enggak mampu mengenal Allah. Yaitu man arafallahu bi fa huwa arifun al haqiqah. Orang-orang yang kenal dengan Allah, wong-wong sing makrifat kepada Allah, tapi makrifatnya pun dengan Allah. Ya entah itu mau ditafsiri dengan pertolongan Allah, dengan pemberian Allah, dengan pertolongan Allah dan seterusnya. Tapi mereka memang benar-benar merasakan kalau bukan pemberian Allah, saya maka tidak akan pernah mengenal Allah. Sehingga dalam kitab Risalatul Kusyairiyah, dalam kitab Risalatul Kusyairiyah, di situ diceritakan Syekh Dhinnun al-Misri ditanya, kila li Dhinnun al-Misri, ditanya, dikatakan cara Jawa ini kila den dawuhaken li Dhinnun al-Misri kaduwe Syekh Dhinnun al-Misri. Syekh Dhinnun al-Misri ditanya, bima arafta rabbak, wahai Syekh, panjenengan kenal Allah itu dengan apa? Dengan apa panjenengan kenal Allah? Bima arafta rabbak, dengan apa panjenengan kenal Gusti Allah? Qala, maka Syekh Dhinnun al-Misri menjawab, ngaraftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah ya dengan Allah. Nah, bi di sini mau diartikan pertolongan ya monggo. Mau dikatakan pemberian Allah ya silahkan. Yang penting Syekh Dhinnun al-Misri ini enggak pernah merasa mampu mengenal Allah tanpa dengan Allah. Bahkan beliau meneruskan jawabannya, walaula rabbi lama ngaraftu rabbi, kata Syekh Dhinnun al-Misri. Artinya apa? Tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, nah, mungkin seterusnya ya silahkanlah, tidak mungkin saya dapat mengenal Allah. Itu jawaban dari Syekh Dhinnun al-Misri. Hadirin yang berbahagia, kalau melihat atau menyauk atau merenungi atau mempelajari makalah-makalah dari orang yang ahli makrifat, orang ahli sufi, orang ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli makrifat billah, mereka ini hampir sepakat bahwa pada hakikatnya tiada seorang pun yang bisa mengenal Allah kecuali dengan Allah jua. Ini kalau ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli ma'rifat billah, ini sepakat.
bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengenal Allah tanpa kecuali dengan Allah sendiri. Sementara ulama-ulama ahli zuhir, ulama-ulama ahli mutakalim, ulama-ulama ahli syariat, mereka hampir tidak sependapat dengan rumusan ulama ahli tasawuf dan ahli makrifat tersebut. Ini hampir, ya semoga dengan adanya penjelasan semacam ini, semoga orang-orang yang tidak sepaham, ya tidak menghina, tidak menyalahkan, tidak menyesat-nyesatkan, tapi semoga menjadi bahan pemikiran. Hadirin yang berbahagia, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli ma'rifat billah sepakat bahwa mereka tidak mampu mengenal Allah tanpa Allah jua, itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Sedikitnya mereka ini mempunyai 3 alasan bahwa mereka ini tidak mampu mengenal Allah tanpa Allah, tidak mampu mengenal Allah kecuali ya dengan Allah. Kalau tadi dikatakan Syahdinun Al-Misri, ra'aitu ngaraftu rabbi bi rabbi, itu saya kenal Allah itu ya dengan Allah, itu mempunyai 3 alasan minimal. Alasan yang pertama, coba dirasakan, dipahami. Dalam surat Al-Baqarah itu waktu Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi, yaitu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Beliau membawa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa pengetahuan tentang segala sesuatu adalah karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diulang oleh Allah sendiri. Nabi Adam nggak ngerti apa-apa, Nabi Adam nggak tahu apa-apa, tapi oleh Allah diulang. Kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, artinya Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Gusti Allah sing mulang Nabi Adam terhadap nama-nama segala-galanya. Kalau berarti kalau enggak diulang Gusti Allah, Nabi Adam ngerti ora? Enggak, tidak. Kalau tidak diulang oleh Allah, Nabi Adam mempunyai pengetahuan apa enggak? Ya enggak, karena mungkin wangal lama ada mal asma itu cara wong ahli nahwune iki jenenge terkib apa jenenge mutaaddi. Maksudnya terkib mutaaddi kumpulnya fa'il dan maf'ul bih. Fi'ilnya pekerjaannya adalah pemberitahu, pengetahuan. Fa'ilnya Allah yang memberitahu, berarti Allah. Maf'ul bihnya yang diberitahu Nabi Adam. Nah, dalam ayat ini kalau tafsiran beliau Syekhul Alamah, orang yang sangat alim, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Tanaram Banten, dalam tafsir Murrah Labibnya beliau menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam segala nama-nama, semua nama-nama. Di situ dikatakan, ditafsiri oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Banten, asma'a kulli ma khalaqallahu
min ajnasil muhaddisati min jami'il lughatil mukhtalifah allati yatakallamu biha waladu adamal yaum. Artinya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama ciptaan Allah dari jenis yang diwujudkan, dari semua bahasa, bahkan min jami'il lughatil mukhtalifah, dari semua bahasa yang bermacam-macam. Allati yatakallamu biha waladu Adam, yang nantinya mungkin sekarang ini kita mengalami anak Adam atau manusia itu berbicara dengan bahasanya masing-masing. Itu sudah dibawa, sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Maka nggak usah heran kalau orang Jawa ngomongnya ya ada yang O, ada yang A, ada yang macam-macam. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Lampung, ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada bahasa Belanda, ada bahasa beberapa ribu bahasa. Ternyata itu dulu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ini kalau menurut tafsiran beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara, Banten. Itu alasan yang pertama, bahwa manusia yang pertama diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ini diberi pengetahuan oleh Allah. Berarti Nabi Adam tadinya mempunyai pengetahuan apa enggak? Tidak. Setelah diberi pengetahuan oleh Allah, baru Nabi Adam mempunyai pengetahuan. Aslinya itu pengetahuan ini Gusti Allah diberikan kepada Nabi Adam. Ini alasan pertama bagi ulama ahli tasawuf dan ahli makrifat, bahwa mereka benar-benar merasakan bahwa mereka tidak mampu mengenal Allah tanpa Allah jua. Yang kedua, alasan yang kedua, coba sampean lihat, ini alasan orang-orang ahli tasawuf. Lahirnya seseorang anak manusia dari perut ibunya sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak mempunyai pengertian apa-apa, tidak mempunyai ilmu apa-apa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah. Itu dalam surat An-Nahl ayat 78. Ini alasan orang-orang ulama tasawuf dan ulama makrifat billah, arif billah, bahwa mereka mempunyai perasaan, mempunyai keyakinan, bahkan seyakin-yakinnya mereka merasa bahwa mereka tidak mampu mengenal Allah tanpa Allah jua, tanpa ajaran Allah jua. Karena alasan yang kedua yaitu ketika anak lahir manusia la ta'lamuna syai'a. Setelah lahir baru mereka diberi oleh Allah waja'ala lakumus sama, diberi pendengaran, penglihatan, afidah, hati nurani atau akal, pikiran. Untuk tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberian Allah, pengetahuan dari Allah, ilmu dari Allah, pengertian dari Allah, itu jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan untuk menyalahkan orang lain. Karena udah ada jatahnya masing-masing. Kita nggak boleh hanya karena perbedaan sedikit langsung menyalahkan. Jangan. Coba kalau kita ingat penciptaan Nur Muhammad, nanti di situ
Ada istilah apa, tetesan yang keenam itu kembang mawar, itu maksudnya kan memberi isyarah hidup di dunia ini memang bagaikan kembang mawar. Maksudnya apa? Mawarno-warno, bermacam-macam. Tapi itu setitik, memang bukan pembahasan masalah itu ya, tak cuplik sedikit aja. Bahwa di dunia ini memang bermacam-macam. Cara wong Jawane pun enek istilah tunggal silit beda anggit. Oh no. Telur satu, apa itu bahasa Indonesia? Petarangan itu apa itu bahasa Indonesia? Hah? Sangkar. Sangkar. Maksud sangkar. Telur endok sak petarangan kuwi nanti akan beda-beda. Sempurnanya manusia pun karena dari perbedaan. Adanya sampean itu ya karena adanya perbedaan antara bapak karo mbokmu. Bapakmu lanang, mbokmu wedok. Maka terjadi Allah menciptakan sampean. No. Ya enggak apa-apa untuk adanya perbedaan, enggak masalah, enggak usah jadi permusuhan. Perbedaan itu harus suatu keharusan. Harus ada perbedaan, itu sunnatullah. No, adapun ada yang mempunyai pengetahuan ilmu zahir, monggo. Ada yang menjelaskan ilmu batin, silahkan nanti kita cari kesamaannya. Itu alasan yang kedua. Bahwa ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli makrifat itu mempunyai keyakinan, mempunyai rasa bahwa mereka sangat merasakan bahwa mereka tidak mampu mengenal Allah tanpa Allah jua. Alasan yang kedua, ketika anak manusia lahir ke alam dunia, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Alasan yang ketiga, oh no, rendang rampung ya. Alasan yang ketiga, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli makrifat mempunyai rasa bahwa mereka tidak mampu mengenal Allah kecuali tanpa Allah karena alasannya manusia itu, faktor manusia itu adalah manusia yang terbatas. Faktor keterbatasan manusia. Ini alasan yang ketiga. Faktor keterbatasan manusia itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Siapa yang merasa paling hebat? Sehebat-hebatnya manusia pasti ada keterbatasannya. Karena memang manusia nggak ada yang hebat. Yang hebat hanyalah Allah. Manusia terbatas sekali. Apa mungkin kalau manusia dalam keterbatasannya mampu mengenal Allah? Kalau bukan pemberitahuan dari Allah sendiri, ya lewatnya ya entah lewat, kalau zamannya Nabi mungkin lewat para Nabi. Kalau zamannya sahabat mungkin lewat sahabat. Kalau zamannya para wali, lewat para wali. Pokoknya lewatnya entah siapa. Tapi yang pada hakikatnya semua itu adalah pemberitahuan dari Allah. Lewatnya entah dari mana saja. Ini alasan yang ketiga. Bahwa ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli ma'rifat mempunyai keyakinan bahwa manusia itu tidak mampu mengenal Allah kecuali dengan Allah. Karena memang faktor manusia itu sendiri adalah sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas manusia. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu sebetulnya. Di antaranya Nabi pun pernah bersabda, walaupun dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan Uyanah serta Ibnu Hibban dan Hakim serta Abi Dzar, dari Abi Dzarin. Di situ dikatakan, Qul ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dan Abu Dawud dan Uyanah dan Ibnu Hibban serta Imam Hakim dari Abi Dzar. Kata Allah dalam hadis kutsinya, ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang ku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepada aku, itu kata Allah dalam hadis qudsi. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'aikum. Kata Allah, kalau kamu tadi minta petunjuk, saya akan fastahduni ahdikum, akan kami kasih petunjuk. Selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'aikum. Artinya, hai hambaku, semuanya kamu lapar, dahaga, kecuali orang yang kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ini kalau ngomong hadis qudsi ini kayaknya kok piye ngono kok. Nggih. Bener. Kayaknya bagaimana mosok Gusti Allah dawuh, wahai hambaku, kullukum arin, kalian semua udo ki apa bahasa Indonesia? Telanjang. Oh iya, telanjang. Wahai hambaku, semuanya kamu dalam keadaan telanjang, bulat, udo. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang kami beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian semua kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberi pakaian. Cuma ngerti pikir-pikir kaya ngedan ya. Coba, padahal yang beli pakaian sapa? Ya sendiri. Ujarmu. Terus yang pakai pakaian sapa? Ya sendiri. Iya, ujarmu. Ternyata itu kata Allah ini yang berfirman dalam hadis qudsinya, kalian semua telanjang bulat kecuali yang aku beri pakaian. Ya ibadi innakum mukhti'una billaili wan nahar wa anna aghfiru dzunuba jami'an ghairu syirki. Maka fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah lagi, wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan salah, banyak sekali berbuat salah, yo ewang ngono Kang. Banyak sekali berbuat salah sepanjang hari dan malam. Akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosamu itu, kecuali dosa syirik. Nah, kalau dosa syirik mohon maaf nggak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kita ini menjadi syirik atau musyrik. Nah, perlu diketahui juga, sedikit saya cuplik. Syirik itu ada dua syirik. Satu syirik jali, dua syirik khafi. Nah, karena ini bukan bahas masalah syirik ya enggak saya jelaskan. Nanti kalau ada yang tanya baru saya jelaskan. Apa itu syirik jali, apa itu syirik khafi. Intinya ya ini bukan pembahasan syirik. Maksudnya yang berhubungan dengan hadis qudsi ini, kita semua kata Allah, kalian semua dalam keadaan berdosa siang malam. Maka kata Allah, akulah yang memberi ampunan kepada kalian semua. Akulah yang mengampuni dosa-dosa kalian semua. Saya ulangi, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik enggak akan diampuni oleh Allah. Saya cuplik lagi.
syirik itu, musyrik itu ada dua, satu syirik jali, dua syirik khafi. Saya di sini nggak bisa menjelaskan karena bukan membahas masalah itu. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian semua. Itu kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan orang yang makrifat. Ada yang makrifat dengan Allah, kenal Allah dengan Allah. Itu golongan orang arif hakikoh. Orang yang kenal Allah dengan sejatinya. Yang kedua, ada orang yang kenal Allah bidalil, hanya dengan dalil-dalil toh. Siapa itu? Fahuwa mutakalimun, orang yang ahli mutakalim, orang yang ahli ngomong-ngomong, orang yang ahli bicara. Yang ketiga, orang yang kenal dengan Allah bitaklid. Kenal Allah hanya ikut melok. Diarani iman taklid. Siapa mereka? Ngamiun, orang awam, orang bodoh. Ya paling kula sampean kuwi kelas-kelas wong ngamiun lah. Wong gelem ngaji wis untung-untungan ngene ya. Jadi ya kelas-kelas iman-iman guru melok-melok. Kowe kok ngerti Tuhanmu itu Allah kata siapa? Ya kata Mbah Yai saya. Ya maksudnya kenal Allahnya bagaimana? Yang penting ngertilah Tuhan saya itu namanya Allah yang menciptakan langit bumi dan segalanya, yang menggerakkan langit bumi seisinya, yang menggerakkan mulut saya, yang mengedipkan mata saya. Lumayan. Jadi kedep pun selalu disertai dengan zikir. Gerakan tangan pun diikuti dengan zikir. Gerakan kaki pun diikuti dengan zikir. Syukur sampai nafas pun keluar masuknya nafas diikuti dengan zikir. Hadirin yang berbahagia, demikian kiranya dari saya, segala kekurangan, kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.